Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Livia Rizky dengan NIM A1C223082 kelas C angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia. Adapun pengertian wawasan Nusantara yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenali diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh, meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Berdasarkan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan nasional, yaitu mewujudkan persatuan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dalam bingkai negara. Yang kedua yaitu kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukannya dapat dijelaskan dalam 4 aspek utama. Yang pertama, kedudukannya sebagai wawasan nasional. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang nasional yang menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, kedudukannya dalam pembangunan nasional. Sebagai konsep geopolitik Indonesia, wawasan Nusantara menjadi pedoman dalam merancang dan melaksanakan pembangunan nasional. Ketiga, kedudukannya dalam keamanan nasional. Wawasan Nusantara menjadi landasan bagi sistem pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat, kedudukannya dalam pendidikan dan kesadaran nasional. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai panduan dalam membentuk wawasan kebangsaan generasi muda. Latar belakang konsep wawasan Nusantara. Yang pertama, falsafah Pancasila. Wawasan Nusantara didasarkan pada nilai-nilai Pancasila seperti persatuan dan kesatuan, keadilan dan keberadaban, keimanan dan ketakwaan, musyawarah untuk mencapai mufakat dan kesejahteraan. Yang kedua, aspek kewilayahan. Indonesia memiliki posisi geografi yang strategis dan karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang beragam, baik yang berada di dalam maupun di atas permukaan bumi. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Indonesia memiliki beragam budaya, adat istiadat, agama, bahasa, sistem masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Yang keempat, aspek kesejarahan. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan pengalaman sejarah, di mana Indonesia tidak ingin mengalami perpecahan lagi. Yang kelima, aspek geopolitik dan geostrategi. Wawasan Nusantara merupakan sikap geopolitik Indonesia yang mempertimbangkan pengaruh geografis Indonesia terhadap politik regional dan hubungan. Selanjutnya, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara pandang bangsa dalam mengelola wilayahnya sebagai satu kesatuan yang utuh dan berdaulat, baik secara geografis, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Sebagai konsep geopolitik, wawasan Nusantara menempatkan wilayah Indonesia sebagai pusat perhatian utama dalam menjaga persatuan, keutuhan, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, perwujudan wawasan Nusantara. Perwujudan wawasan Nusantara tercermin dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan, keutuhan, dan kedaulatan NKRI. Implementasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang pertama, perwujudan dalam bidang politik. Semua wilayah Indonesia tunduk pada sistem politik nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Yang kedua, perwujudan dalam bidang ekonomi. Mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah barat dan timur Indonesia. Yang ketiga, perwujudan dalam bidang sosial budaya. Menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Yang keempat, perwujudan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kesatuan pertahanan nasional. Semua wilayah Indonesia dilindungi oleh sistem pertahanan terpadu. Otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah di Indonesia adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan partisipasi rakyat dalam pembangunan. Otonomi daerah di Indonesia diatur berdasarkan prinsip desentralisasi, di mana sebagian besar kewenangan yang biasanya ada di tangan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah. Baik, itulah penjelasan materi mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.